Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat datang di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak 3 Oktober 2021. Sebelum memulai ibadah, dipersilakan untuk adik-adik mempersiapkan Alkitab, persembahan, dan juga hati adik-adik ya. Selamat beribadah. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, dipersilakan untuk saat teduh pribadi. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hari hingga pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami bisa hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan Yesus supaya kami bisa mengerti maksud dan tujuan firman-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah ibadah ini supaya bisa berjalan dengan lancar, dengan seturut dan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 23, Anak-anak Puji Nama Allah.
Halo, shalom adik-adik, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Gimana kabar kalian? Kakak Edo harap kabar kalian selalu sehat-sehat ya bersama dengan papa mama di rumah. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kita mau membaca firman Tuhan. Adik-adik persiapkan Alkitabnya. Ya, kalau Alkitabnya sudah dipersiapkan, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah di ibadah minggu pagi hari ini. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi dan berkati kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berilah kami roh kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat mendengar dengan baik dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah adik-adik, mari kita siapkan bacaan Alkitab kita ya, yaitu yang terambil dari Kisah Para Rasul 22, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Yuk adik-adik kita siapkan dari Kisah Para Rasul 22, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima adik-adik. Ya, sudah dapat semua? Ya, Kisah Para Rasul 22, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima adik-adik, yang di bawah judul Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Ya, Edo akan bacakan ya adik-adik ya. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Nah, adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini, adik. Nah, adik-adik, kayaknya mau tanya, siapa yang masih ingat dengan tokoh Paulus? Nah, ada yang masih ingat nggak adik-adik? Nah, kayaknya mau kasih lihat ya, cuplikan film tentang siapa sih tokoh Paulus yang kita baca ini adik-adik. Nah, selamat menyaksikan adik-adik. Saulus menjadi Paulus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Waktu itu, Tuhan Yesus naik sudah ke surga, dan para murid kembali ke kota Yerusalem. Tapi ada orang jahat, dia tidak suka orang Kristen. Namanya adalah Saulus, dia tidak percaya Tuhan Yesus. Saulus ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen laki-laki dan perempuan. Suatu hari ketika Saulus pergi ke kota Damsyik, ada sinar terang muncul dan dia rebah ke tanah. Ada suara bertanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta.
Teman-temannya menuntunnya berjalan. 3 hari kemudian, Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar dapat melihat lagi. Lalu ada selaput yang jatuh dari matanya, dan Saulus dapat melihat lagi. Kemudian Ananias membaptis Saulus dan makan agar kekuatannya pulih. Saulus tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Akhirnya, Saulus menjadi percaya Tuhan Yesus, dan namanya diganti menjadi Paulus. Nah, gimana adik-adik? Bagus kan filmnya? Nah, dari film tadi, kira-kira adik-adik tahu nggak hari ini kita akan bicara tentang siapa? Nah, hari ini kayak doa akan bicara tentang Rasul Paulus. Nah, adik-adik, siapa yang tahu Rasul Paulus? Nah, dari film tadi pasti udah tahu dong bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul yang terkenal adik-adik karena dia memberitakan Injil tentang Kristus atau memberitakan Tuhan Yesus adik-adik. Nah, tapi dari film tadi kita bisa tahu adik-adik bahwa dulu Rasul Paulus itu bernama Saulus. Dia lahir di Tarsus di Kilikia. Kalau sekarang itu ada yang tahu nggak di mana itu? Sekarang itu sekitar di Turki adik-adik. Jauh ya dari Indonesia ya. Itulah tempat kelahiran Rasul Paulus adik-adik. Nah, dari film tadi kan adik-adik lihat bahwa Rasul Paulus itu dia adalah seorang bangsa Yahudi adik-adik. Dia dari keluarga Yahudi dan dia juga sudah belajar adik-adik dari kecil tentang Taurat adik-adik dengan gurunya bernama Gamaliel adik-adik. Nah, jadi Bapak Paulus ini dia juga pinter loh Tauratnya. Tetapi adik-adik, Bapak Paulus ini dia tidak suka adik-adik dengan pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Jadi dia selalu mengejar pengikut Tuhan Yesus. Dia membunuh, dia bahkan menjatuhkan pengikut-pengikut Tuhan Yesus ke dalam penjara adik-adik. Pokoknya Bapak Paulus ini tidak suka dengan pengikut-pengikut Kristus adik-adik. Tetapi adik-adik, Bapak Paulus ini bertobat adik-adik. Dia kembali mengikut Kristus adik-adik. Karena waktu di perjalanan Damsyik dari film tadi adik-adik lihat kan bagaimana Tuhan menampakkan diri ke Paulus adik-adik sehingga Rasul Paulus akhirnya bertobat dan mengikut Kristus adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita pertobatan Bapak Paulus ini mempunyai hubungan adik-adik dengan bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu setelah Rasul Paulus yang dulunya dia mengejar, dia tidak suka, dia membunuh pengikut-pengikut Tuhan Yesus, tapi sekarang dia bersaksi adik-adik tentang Kristus ke seluruh bangsa-bangsa. Nah, di bacaan kita ini adik-adik, dia bersaksi adik-adik di tengah-tengah bangsa Yahudi adik-adik. Nah, Rasul Paulus ini tidak takut, dia tidak malu untuk bersaksi tentang Kristus. Yang dulunya dia benci dengan Kristus, yang dulunya dia tidak suka dengan pengikut Tuhan Yesus, tapi sekarang dia mau bersaksi tentang Kristus adik-adik. Nah, begitu juga adik-adik dengan kehidupan kita saat ini adik-adik. Melalui bacaan kita ini, kita diajarkan adik-adik untuk tidak takut tentang bersaksi tentang Kristus dimanapun kita berada adik-adik. Nah, Kakek Edo, contoh sikap hidup yang bersaksi tentang Kristus itu apa aja sih Kak? Nah, ada banyak adik-adik contoh sikap hidupnya adik-adik. Misalnya nih kayak tadi pagi yang bangun pagi terus langsung berdoa dan membaca Alkitab sebelum memulai kegiatan, siapa yo? Nah, itu adalah salah satu contoh sikap atau perilaku kecil yang bisa kita lakukan adik-adik yang menyatakan bahwa kita bersaksi tentang Kristus. Terus dengan yang kita lakukan saat ini nih, yaitu mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak, itu juga merupakan salah satu sikap hidup yang bersaksi adik-adik. Terus apalagi sih Kak? Nah, ketika kita bersaksi juga adik-adik melalui perilaku kita, contohnya yaitu misalnya kita mengeluarkan kalimat yang baik, kita berbicara sama teman, kita menggunakan bahasa yang baik adik-adik,
kita tidak mengejek teman, mengejek adik kakak kita, tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar atau kotor kepada adik kita, kakak kita, adik-adik dalam kita misalnya sedang bermain atau sedang berbicara kepada mereka. Itu adalah juga contoh sikap hidup yang bersaksi adik-adik. Nah, terus apa lagi sih Kaido? Banyak juga adik-adik. Misalnya ketika kita sedang bermain nih bersama teman-teman kita atau dengan adik kakak kita, terus misalnya mereka mengajak untuk melakukan hal yang tidak baik, kita berani menegur mereka. Dan juga kita pun jangan mengajak juga melakukan hal yang tidak baik adik-adik. Nah, itulah adik-adik contoh sikap hidup yang menyatakan kita bersaksi tentang Kristus adik-adik. Dan banyak lagi adik-adik contoh sikap hidupnya. Nah, adik-adik melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan untuk mengikuti teladan Rasul Paulus adik-adik. Bagaimana Rasul Paulus sudah mengikut Tuhan Yesus dan dia bersaksi tentang Tuhan Yesus melalui kehidupannya dia yang dia mengeluarkan buah-buah yang baik-baik adik-adik. Dia bersikap yang baik kepada semua orang. Nah, kita juga harus seperti itu adik-adik. Kita mengeluarkan berbicara dengan baik kepada orang yang lebih dewasa, kepada teman-teman kita, kepada adik kakak kita, orang tua kita adik-adik. Kita bersikap dan berperilaku yang baik adik-adik. Kita mau rajin berdoa, kita rajin membaca firman Tuhan, mengikuti ibadah hari Minggu. Itu juga merupakan salah satu sikap perilaku yang bisa kita tunjukkan adik-adik. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Kiranya firman Tuhan yang kita baca, kita bisa lakukan ya adik-adik dengan pertolongan Roh Kudus. Mari adik-adik, kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan untuk bersaksi melalui kehidupan kami Tuhan, melalui bibir, ucapan kami, perilaku kami dengan mengeluarkan hal-hal yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami anak-anak-Mu bisa berkumpul beribadah PA harinya lewat online. Di sini kami juga mau berdoa untuk gereja, bangsa, dan negara. Semoga pandemi corona cepat berlalu. Dan kami mau berdoa untuk orang-orang yang sakit dimanapun berada, sembuhkan dan pulihkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami selalu sehat dan diberi umur panjang. Dengarkanlah doa kami Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sambil kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Terima kasih kami anak-anakmu sudah boleh memberikan persembahan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati persembahan yang telah terkumpul sehingga dapat berguna bagi pelayanan di tengah sesama dan namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan mendengarkan Warta Pelkat PA Minggu 3 Oktober 2021. Pertama-tama, ucapan terima kasih kepada para petugas yang melayani pada ibadah Pelkat PA hari ini. Yang pertama, kepada Kak Edolatu Heru yang telah menjadi pelayan firman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Kak Edo dan keluarga. Yang kedua, kepada Kak Gael Patiasina yang telah menjadi pelayan liturgos pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Gael dan keluarga. Dan ucapan terima kasih juga kepada adik-adik yang bertugas sebagai pendoa, yaitu adik Bianca Rampengan dan adik Helen Monai. Tuhan Yesus memberkati pelayanan adik-adik ya. Dan ucapan yang tak kalah penting kepada adik-adik semua yang senantiasa mengikuti ibadah online Pelkat PA melalui kanal YouTube Pelkat PA GPB Marturia di rumah. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, memberkati juga Papa dan Mama yang senantiasa mendampingi adik-adik untuk beribadah online di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Dan warta selanjutnya adalah dalam rangka serah terima Pendeta Rocky Karinda dan Pendeta Julianus Yeremias Kaimarehe yang akan diselenggarakan dalam ibadah Minggu pagi besok tanggal 10 Oktober 2021. Maka ibadah Pelkat PA dialihkan ibadah bersama dengan orang tua pada pukul 9. Jadi harapkan adik-adik mengikuti ibadah Minggu pagi bersama orang tua ya. Dan warta selanjutnya, ucapan selamat ulang tahun bagi kakak-kakak layan maupun adik-adik layan yang merayakan ulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati di usia yang baru. Demikianlah warta Pelkat PA minggu ini. Sampai bertemu di minggu selanjutnya adik-adik. Dadah! Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 360, Bapa Antarlah Kami. Nah, ibadah kita udah selesai nih adik-adik. Jangan lupa ya untuk melakukan firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar. Sampai jumpa di ibadah PKT minggu depan ya. Dadah.